Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Arsekus akan mempresentasikan final project kami yaitu Filmi. Pertama-tama perkenalkan diri, saya Faira Putri Ananta bersama teman saya Manda Arsyadala Aulia Putri dan Novi Dwi Aryani. Yang pertama kita akan membahas tentang business understanding terlebih dahulu yang berisi latar belakang serta alasan mengapa kami membuat project ini. Lalu di slide ini uh, akan membahas tentang konteks dan rumusan masalah. Kanker serviks penyebab utama kematian kanker pada perempuan dikarenakan pap smear manual selama ini lama, subjektif dan arti patologinya itu terbatas. Dan AI berpotensi membantu tapi riset sebelumnya itu belum ada pipeline otomatis tanpa crop manual. Makanya kami rumuskan cara bangun pipeline Lolo dan CNN untuk deteksi sel serviks abnormal, tingkatkan akurasinya, dan integrasi ke Viomi. Ini adalah tujuan, manfaat, dan luaran. Tujuan kami yaitu kami akan membangun pipeline YOLO dan CNN buat deteksi dan klasifikasi sel serviks abnormal, lalu diintegrasikan ke Viomi. Manfaatnya itu diagnosisnya bisa lebih cepat dan deteksi dini bisa lebih mudah. Luarannya itu model YOLO versi 8 dan efisien net B0. Targetnya itu MIP at 50 di atas 50%, akurasi CNN di atas 90% tanpa crop manual. Berikutnya kita akan membahas tentang data understanding. Nah, di bagian data understanding ini, dataset kami ada 966 gambar, sel serviks dari Kaggle SIPACMET, 5 kelas sudah divalidasi jadi satu frame, satu data frame, dimensinya seragam 2048 dikali 1636 pixel, lalu RGB dan 100% valid lewat img.verify. Lalu ini adalah metaplastik paling banyak 271 gambar atau sekitar 28,05%, lalu yang paling sedikit ada parabasal yang 108 gambar atau setara dengan 11,18%. Lalu di sini semua gambar itu 966 gambar tuh seragam, dimensinya 100% RGB, terbagi menjadi dua, ada non-crop 966 gambar buat YOLO dan crop 4049 gambar buat CNN. Lalu di sini semua gambar baik 966 non-crop maupun 4049 crop sudah diverifikasi 100% valid tanpa korup, brightness tertinggi ada di superficial intermediate, lalu yang paling rendah ada parabasal 142. Ada tahap data preparation ke YOLO, fragmentasi berformat dogat yang berisi koordinat setiap sel dikonversi menjadi bounding box sesuai format YOLO. Kemudian dinormalisasi. Setelah itu, dataset disusun ke dalam folder train, validation, dan test, serta dibuat file dataset.yml yang berisi informasi jumlah dan nama kelas sehingga acuan saat sebagai acuan saat proses training. Selanjutnya, untuk jalur CNN, data yang digunakan adalah gambar sel hasil cup yang kemudian melalui proses augmentasi seperti rotasi, zoom, flip, dan penyesuaian brightness agar model lebih mampu mengenali berbagai variasi gambar. Selanjutnya, dataset dibagi dengan rasio 70% training, 70% training, 15% validation, dan 15% testing. Lalu seluruh gambar dinormalisasi sebelum digunakan untuk pelatihan. Selanjutnya, Selanjutnya, saya akan menjelaskan tahap modeling dan evaluasi. Pada tahap ini kami menggunakan pipeline YOLO versi 8 dan EfficientNet B0. YOLO versi 8 itu digunakan untuk mendeteksi lokasi sel pada citra pap smear, sedangkan EfficientNet B0-nya itu digunakan untuk mengklasifikasi sel ke dalam 5 kelas pada dataset SIPACMET. Hasil utamanya diperoleh itu MIP-nya itu sebesar 63,36% dan akurasi CNN-nya itu sebesar 91,71%. Selanjutnya, di sini kenapa kita pilih YOLO versi 8 dan EfficientNet B0? YOLO versi 8 itu dipilih karena mampu melakukan deteksi objek secara cepat dan otomatis sehingga cocok untuk menemukan posisi sel pada citra pap smear. Sementara itu, EfficientNet B0-nya itu dipilih sebagai model klasifikasi karena mendukung transfer learning dari ImageNet dan memiliki performa yang baik pada dataset SIPACMET. Jadi YOLO itu berfokus pada lokasi sel, sedangkan EfficientNet B0-nya itu berfokus untuk klasifikasi detail jenis sel. Selanjutnya, di sini ada cara kerja pipeline end-to-end-nya. Alur pipeline itu dimulai dari citra pap smear yang diproses oleh YOLO versi 8 dengan input 640 kali 640 pixel untuk mendeteksi lokasi sel menggunakan bounding box. Setelah lokasi sel ditemukan, area sel itu di-crop lalu di-resize menjadi ukuran 224 kali 224 pixel agar sesuai dengan input EfficientNet B0. Selanjutnya, EfficientNet B0-nya itu mengklasifikasi sel crop tersebut ke dalam 5 kelas sel serviks dengan output akhir. Selanjutnya,
Pada tahap training YOLO versi 8, model dilatih selama 50 epoch dengan ukuran input 640 kali 640 pixel, batch size-nya itu 16, optimizer Adam, dan learning rate-nya itu 0,001. Augmentasinya itu digunakan meliputi HSV, Flip, dan Mosaic. Dari learning curve-nya itu terlihat bahwa loss itu menurun dan EMP meningkat secara bertahap, dan performa terbaiknya itu ada di epoch 46 dengan MIP-nya itu sebesar 63,36%. Selanjutnya, di sini juga dapat dilihat, hasil evaluasi YOLO versi 8 menunjukkan MIP 50 sebesar 63,36%, MIP 50 sampai 95 itu sebesar 46,35%, precision-nya itu 61,09%, dan recall-nya itu 63,18%. Kelas dengan performa terbaik itu ada di superficial intermediate dengan MIP sebesar 79,1% dan metaplastik itu 71,9%. Sedangkan di Keratotik itu menjadi kelas paling sulit dengan MIP-nya itu 39,4% karena bentuknya tepi selnya itu tidak beraturan dan jumlah datanya paling sedikit. Selanjutnya, Training CNN dilakukan menggunakan metode dua fase training. Pada fase pertama, model dilatih dengan layar efisien net zero yang dibekukan dan berhasil memperoleh validation akurasi terbaik sebesar 92,17% pada epoch ke-28. Selanjutnya dilakukan fine binding dengan membuka 20 layer terakhir, namun hasilnya tidak melampaui fase pertama, sehingga model terbaik tetap menggunakan hasil dari fase pertama. Selanjutnya, berdasarkan hasil evaluasi pada data testing, model CNN memperoleh akurasi sebesar 91,71%, test loss 0,2743 serta micro F1 score dan micro recall sebesar 0,91. Hasil ini menunjukkan model mampu mengklasifikasikan 5 kelas sel cervix dengan baik, meskipun kelas koilositotik masih menjadi yang paling sulit dibedakan karena memiliki karakteristik yang mirip dengan metaplastik. Selanjutnya, secara keseluruhan, pipeline yang dibangun menggunakan keunggulan kedua model, di mana YOLO-V8 digunakan untuk mendeteksi lokasi sel pada citra Pap-smear. Kemudian hasil deteksi tersebut diteruskan ke EFICINET B0 untuk menentukan jenis sel. Dengan alur ini, proses deteksi dan klasifikasi dapat dilakukan secara otomatis tanpa perlu melakukan plot manual. Selanjutnya, dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pipeline end-to-end berhasil dibangun dengan baik, di mana YOLO V8 memperoleh MAP at 50 sebesar 63,36% dan efisien B0 mencapai akurasi 91,71%. Seluruh target yang telah ditetapkan pada tahap business understanding juga berhasil dicapai, sehingga sistem ini berpotensi mendukung proses screening cell cervix yang lebih cepat dan konsisten. Demikian presentasi PPT dari kelompok kami. Selanjutnya kita akan menjelaskan kode. Baik, di bagian awalnya ada business understanding, lalu selanjutnya ini ada bagian download dataset si PubMed dari Kaggle pakai Kaggle Hub, lalu ini ada import semua library yang dipakai buat olah data dan visualisasi. Ini kita masuk ke bagian data understanding. Nah, di bagian ini kita memvalidasi struktur folder dataset, mana yang valid dan mana yang tidak valid. Ini kita membuat data frame DF dari semua file gambar di dataset. Lalu ini kita menghitung jumlah gambar tiap kelas. Ini kita menghitung jumlah gambar seluruh gambar di dataset. Ini kita menghitung persentase tiap kelas. Lalu ini adalah bar chart. Distribusi jumlah gambar per kelas. Ini ada cek ukuran wave dan height tiap gambar. Lalu ini adalah cek keseragaman ukuran gambar pakai histogram. Lalu ini kita mengcek mode warna gambar semua RGB. Lalu ini kita menampilkan sampel gambar dari tiap kelas. Lalu ini kita membangun data frame khusus buat gambar, buat crop, buat CNN. Ini kita menampilkan sampel gambar dari tiap kelas. Lalu ini kita membandingkan total gambar original versus crop plus ada pie chartnya. Kita ini baca plot file dat koordinasi outline cell, lalu ini kita hitung dan visualisasi brightness per kelas pakai boxplot, lalu ini kita cek gambar korup di dataset lengkap, cek gambar korup khusus dataset dan crop, lalu yang terakhir plot perbandingan sitoplasma dan nukleus dalam satu sel. Oke, selanjutnya masuk ke data preparation. Di sini yang pertama itu kita konversi Corel datanya itu menjadi format bounding box yang dinormalisasi ke ukuran gambar 2048 kali 1536. Ini kita buat format file folder dataset yang memisahkan gambar file itu ke train validation sama train. Selanjutnya ini kita ngumpulin sampel dari gambar whole slide yang file anotasi dot-dotnya itu. Di sini diperoleh gambarnya 966 dibagi ke 5 kelas. Selanjutnya di sini kita ngebagi whole slide-nya itu dengan rasio 70:15 untuk train, validation, sama test. Setelah itu kita generate label txt sama yang copy gambar. Di step 6 ini kita buat dataset.yml. Step 7-nya kita ngaugmentasi sama verifikasi. Selanjutnya di CNN ini kita pakai mapping split dari yang sebelumnya pada gambar crop-nya.
menggunakan split yang sama dengan YOLO. Terus di sini dapat total gambar cropnya 4049. Di sini kita mengcopy sama gambar cropnya ke folder yang sesuai split tadi. Selanjutnya di sini kita verifikasi dulu benar apa enggak distribusi ininya, dataset CNN-nya. Selanjutnya kita melakukan augmentasi config di CNN. Selanjutnya di step 5 ini kita ngelihat sampel hasil preprocessing-nya. Selanjutnya kita lanjut ke modeling. Di sini pertama kita nge-install library Ultralytics-nya dulu biar dapat kelas YOLO-nya buat model training. Habis itu ngecek ketersediaan GPU karena GPU-nya nggak tersedia, kita pakai CPU. Habis itu kita ngambil model YOLO versi 8 yang versi Nano yang udah di pre-trained Coco. Jadi dia tuh nggak belajar dari nol lagi. Selanjutnya ini buat kita nge-training modelnya dari image size-nya, optimizer sampai augmentasi ada ASV, flip sama mosaic. Di sini kita nge-training 50 epoch selama 5,6 jam. Kita dapat hasil terbaik itu di epoch 46 dengan MIP-nya itu 64,41. Selanjutnya kita simpan model karena kadang Kaggle ngeriset. Selanjutnya ini kita lihat visualisasi waktu training. Di sana box loss, ada classification loss sama DFL loss, ada per epoch-nya juga. Selanjutnya kita mengevaluasi dari model yang terbaik itu. Sini MIP-nya itu didapetin per kelas. Selanjutnya ini ada visualisasi hasil deteksi dari gambar validation-nya. Selanjutnya di training CNN ini kita mastiin dataset dari dataprep-nya itu ada buat nge-training. Habis itu kita nge-setup image generator. Habis itu kita ngebangun juga arsitektur CNN-nya dengan Efficient B0. Selanjutnya kita masuk ke fase 1 buat training CNN. Di sini kita ingin 30 epoch dulu. Yang terbaiknya itu ada di epoch 28 dengan file akurasinya itu 0,92. Selanjutnya kita simpan lagi modelnya. Habis itu kita ke fase keduanya di sini. Karena fase kedua ini nggak lebih baik dari yang fase pertama, jadi tetap diambil yang fase pertama. Di situ kita bisa lihat visualisasi learning curve-nya. Oke, selanjutnya kita masuk ke evaluasi. Yang pertama itu evaluasi YOLO 8. Yang pertama ini kita meload model YOLO dan CNN terbaik dari Drive, lalu import library dan load model YOLO 8 terbaik. Lalu di sini cetak hasil MIP, precision, recall, YOLO per kelas. Lalu di sini visualisasi map per kelas dalam bar chart. Lalu plot learning curve loss dan MIP selama training. Selanjutnya masuk ke CNN. Pertama itu sama load model CNN terbaik dan tes generator. Lalu evaluasi akurasi dan load CNN di tes set. Cetak classification before precision, recall, F1 per kelas. Lalu visualisasi confusion matrix, raw dan normalize. Lalu di sini menampilkan 10 sampel prediksi CNN benar versus salah. Selanjutnya integrasi pipelines YOLO CNN. Yang pertama itu ulang model YOLO dan CNN untuk pipeline, lalu di sini fungsi pipeline, YOLO deteksi, lalu CNN klasifikasi cropnya, lalu di sini fungsi visualisasi hasil YOLO versus hasil akhir CNN. Dan terakhir ini ada fungsi ringkasan total sel dan distribusi kelasnya. Begitu saja dari penjelasan kode dari kelompok Parsekus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.